Oke baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kelanjutan Superlab 2 teman-teman. Kemarin kan kita sudah menjelaskan yaitu Superlab 1 dan sekarang kita akan memperhatikan lagi Superlab 2 dengan topik sama, namun ada yang berbeda yaitu ada modular version teman-teman di bagian sini. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi pertamanya teman-teman. Untuk konfigurasi pertamanya masih seperti biasa teman-teman, untuk kasih nama setiap dan kasih password di bagian di setiap perangkat router dan switch ataupun di multi layer switch teman-teman. Oke, kita langsung mulai di switch 1, kita enter stay lalu hostname. Untuk hostname nya kita mulai dari enable seek SID. Nah, oke, seperti ini sudah. Lanjut switch 2, enable stay lalu hostname, lalu kita masuk ke switch 2, enable seek SID ya. Oke, seperti ini sudah selesai. Lalu kita kembali ke router 2, stay hostname lalu router 2 dan seek SID. Oke, bagian sini sudah selesai. Lalu kita lanjut di bagian sini teman-teman untuk router 3, stay lalu hostname router 3 seek SID. Oke, seperti ini selesai. Lalu lanjut ke bagian sini switch 3 lalu stay hostname lalu switch 3 seek SID. Oke, seperti ini sudah selesai. Lanjut lagi bagian sini, stay hostname switch 4 seek SID. Oke. Lanjut lagi bagian sini. Oke, seperti ini. Langsung aja lagi bagian kelima. Ini kita harus tidak lanjut stay oke, seperti ini. Lalu lanjut ke multi layer 2, name S2 Oke, untuk konfigurasi pertama kita sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu. Untuk MLS pertama, enable secure dan hostname selesai. MLS 2 juga sama, router 1 sama, router 2 pun juga sama, router 3 sama, router 4 sama, router 5 sama, switch 1, 2, 3, 4, dan 5 juga sama teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi yang kedua, yaitu kita konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, 2, ataupun di routernya teman-teman. Nah, ini sama seperti kemarin teman-teman. Kita langsung saja VLAN 10, namanya VLAN 10. Lagi lanjut VLAN 20, namanya VLAN 20. Nah, seperti ini. Kita exit, kita
interface RAF/. Nah, untuk 10 yaitu 2 dengan 3. Kalau untuk 20 4 sampai 5. Berarti 2 sampai 3. Support mode akses, support akses VLAN, lalu SPIO, exit interface RAF sampai 5. Support mode akses, support akses VLAN 20 SPIO. Seperti ini selesai, lalu kita akan terang terlebih dahulu ke teman-teman. Untuk cara terangnya seperti ini. Nah, untuk video kemarin saya lupa untuk memberitahu kepada teman-teman bahwa di bagian switch ini ada yang namanya terang VLAN, teman-teman. Dari mulai VLAN 10, VLAN 20 ke router ini, teman-teman, ataupun ke multi layer switch, teman-teman. Nah, untuk caranya seperti ini. Kita langsung saja interface ke FA011 itu. FA011. Nah, seperti ini. Kita lanjut report terang, lalu AL itu VLAN 10 sampai 20. Maaf, dan 1 sampai 20. Nah, seperti itu, teman-teman, untuk cara kita menerang ke router ini, teman-teman. Kemarin saya lupa untuk kasih tahu kepada Anda. Oke, kita lanjutin bagian sini, switch 2. Lanjut VLAN 30. Name-nya VLAN 30. VLAN 40. Name-nya VLAN 40. Lalu exit, kita interface lagi, interface RAF/. Bagian sini kita lihat terlebih dahulu. Ini 3, ini berarti sini 2. Nah, oke. Setelah kita mengetahui, kita langsung saja interface FA011 sampai 3, report mode akses, support akses VLAN 30. Lalu SPIO, exit interface FA011. Jadi kan 3, lalu 4, 5. Support mode akses, support akses VLAN 40. Lalu SPIO. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut menerangkan, yaitu interface FA0/0. Jadi kan FA0/1, lalu kita ganti FA0/0. Invalid typing now. Kita lihat. Oh iya. Oh, 1, teman-teman. Kita salah, teman-teman. Interface FA0/1, lalu lanjut. Nah, bagian sini itu cara kita persingkatnya seperti ini. Support all VLAN 30 sampai 40 ya, teman-teman. 40. Nah, seperti ini sudah selesai. Untuk kita lanjut ke bagian routernya, teman-teman. Nah, untuk bagian routernya sama, kita langsung saja interface kita ke VLAN 10 terlebih dahulu, teman-teman. FA1/0. FA1/0. Masa, lalu lanjut kita ke exit dulu. Oh iya, teman-teman, kita lupa. Interface FA1/0 10, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu encapsulation.1q 10, lalu IP add 92.168, lalu 10 1 255 255 255. Oke, lanjut interface FA1/0 20. Nah, di encapsulation.1q 10, lalu IP add 92.168 20 255 255 255. Setelah seperti ini sudah berhasil, lalu kita lanjut ke router ini, teman-teman. Nah, untuk router ini kita pakai interface FA0/0. Kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita lanjut interface FA0/0.30. Maaf, kita
salah, interface Anos Node 30. Nah, untuk encapsulation rutan Q30, IP at 192.168.30.155.255.255.0. Untuk exit interface git Noses Node 40. Nah, udah ke IP at 192.168, encapsulation terbaru encapsulation rutan Q40, IP at 192.168.40.255.255.255. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ke DHCP ya teman-teman, atau teman-teman bisa cek terlebih dahulu di accessment item, lihat di router 2. Nah, teman-teman bisa lihat bagian sini, untuk bagian sini sudah berhasil ya teman-teman, kita sudah memasuki IP address dan satu box juga. Nah, kita akan lanjut di bagian sini teman-teman, IP DHCP pool VLAN-nya dan IP DHCP yang terkecuali. Nah, kita langsung saja IP terkecuali dulu, IP DHCP excluded itu 192.168.110.1 255.255. Lalu kita lanjut bagian sini 20, lalu terakhir 40. Nah, seperti ini selesai. Lalu lanjut kita akan konfigurasi IP DHCP nya teman-teman. IP DHCP pool VLAN 10, netnya 192.168.10.255.255.255.0. Lanjut di port totalnya 192.168.10.1 dan S-nya 192.168.102. Kita lihat bagian sini apakah benar ya. Lalu lanjut IP DHCP pool VLAN 20, IP-nya 192.168.20.0.255.255.255.0. lalu IP net portnya 192.168.20.1, lalu berikutnya DNS-nya 192.168 lalu 102. Exit IP DHCP pool VLAN 30 lalu 30. Net ya 192.168.30.255.255.255.0, defaultnya 192.168.31 lalu selesai. Lanjut lagi IP DHCP pool VLAN 40, networknya 192.168.255.255.255.0, lalu defaultnya 192.168.41, DNS-nya 102. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk kita konfigurasi IP DHCP ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu accessment item, kita lihat di router 2. Nah, teman-teman bisa lihat bagian sini kita sudah berhasil untuk konfigurasinya teman-teman. Nah, di bagian sini ada yang salah teman-teman untuk eksklusif teman-teman. Seperti saya terlalu cepat. IP DHCP pool sudah 192.168.111 lalu 2, lalu 3, lalu 4, lalu 5. Nah, oke, kita selesai untuk di bagian router 2 teman-teman. Nah, untuk router selanjutnya juga sama teman-teman, kita akan konfigurasi sama seperti di router 2 teman-teman. Nah, sama halnya dengan router yang lain.
tapi kita harus sesuai instruksi yang ada di sini teman-teman. Yaitu kita akan ke switch 3, switch 4, dan router 3, yaitu di bagian sini teman-teman. Langsung saja di bagian sini ada pilihan 50 dan pilihan 60, yaitu di sini FA0/2, ini 3, ini 2, lalu di bagian sini 4 dan 5. Kita langsung saja di bagian sini SID, homestay, lalu host tempat pilihan 50 ya, 50, 50, namanya pilihan 50. Nah, seperti ini pilihan 60, namanya pilihan 60, pilihan 70, namanya pilihan 70, pilihan 80, namanya pilihan 80. Nah, oke, kita selesai untuk di bagian sini teman-teman. Maaf, untuk pilihan 70 80 itu tidak ya teman-teman, seperti saya salah baca saja. Oke. Kita tidakkan saja pilihan 80, no, pilihan 80, lalu lanjut bagian sini pilihan 70, no, pilihan 70. Oke, selesai. Lalu lanjut kita akan interface ya teman-teman. Interface FA0/1 sampai 3. Kita lihat 3 berarti bagian sini teman-teman. Lanjut switchport mode akses pilihan 50 teman-teman. Lalu SPAPO. Nah, oke, sudah berhasil. Lalu interface FA0/4 sampai 5. Maaf, bagian sini di range. Nah, switchport mode akses, switchport akses pilihan 60 teman. Lalu SPAPO. Seperti ini udah selesai. Lalu kita lanjut ke bagian sini, switch 4 kita lihat terlebih dahulu bagian sini untuk portnya, yaitu sini masih sama 2, 3, 4, dan 5. Langsung saja interface FA0/. Maaf, kita masuk dulu pilihan 50, namanya pilihan 50, pilihan 60, namanya pilihan 60. Exit, lalu interface FA0/2 sampai 3, switchport mode akses, switchport akses pilihan 50. Lanjut SPAPO. Exit, interface FA0/4 sampai 5, switchport mode akses, switchport akses pilihan 60, lalu SPAPO. Nah, seperti ini. Kita lanjut interface FA0/1, lanjut switch trunk pilihan 50 sampai 60. Seperti yang saya teman-teman, kita lihat dulu. Ini ke switchport terang. Awalnya saya lupa, pilihan 50 sampai 60. Nah, oke, sudah. Lalu lanjut bagian sini juga kita akan terang. Kita akan terang bagian sini, lalu interface. Nah, tadi kan FA0/1. Nah, ini FA0/6 teman-teman, untuk menyambung ke bagian router. FA0/6, lalu lanjut port terang al pilihan 50 sampai 60. Oke, seperti ini sudah selesai. Lalu lanjut kita akan lihat thresholdnya. Kita lihat di bagian switch 3 dan switch 4. Kita lihat di bagian sini. Pada switch 3 dan switch 4 sudah selesai teman-teman. Kita lanjut di bagian router 3 nya teman-teman. Nah, di bagian sini.
Oke, kita lanjut aja langsung. FA 0/0 saji const, lalu interface FA 0/0 kita hidupkan lagi interface FA 0/0 titik 10 maaf titik 50. Oke, lanjut encapsulation .1q 50. Seperti sini gini saja teman-teman, .1q 50. Nah, IP add-nya kita lihat bagi sini untuk IP address-nya sama 192.168.50.155.255.255.0 exit, lalu interface FA 0/0.60. Nah, lalu encapsulation .1q 60, lalu IP add 192.168 di 60 sampai 155.255.255.0. Nah, saat seperti ini kita langsung saja lanjut ke IP DHCP pool. IP DHCP pool itu VLAN 50. Untuk netnya 192.168.50.0 255.255.255.0, lalu netnya 192.168.51.1, lalu DNS-nya sama 192.168 lalu 100.2 ya teman-teman. Nah, lalu lanjut X IP DHCP pool VLAN 60, netnya 192.168.60.255.255.0, lalu Indonesia 192.168 lalu 102. Exit. Nah, seperti ini sudah berhasil. Kita lihat di adjustment itemnya di footer 3. Nah, oke teman-teman, di bagian sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita akan mengecualikan terlebih dahulu IP-nya. IP DHCP X 192.168.51. Oke, selesai. Kita lanjut di bagian sini ya teman-teman, di MLS 1. Kita lihat, iya, di MLS 1 kita lihat yang OTP pertama pilihan 70, 2 dan 3 ya. Oke, 3 berarti 2, 3, 4 ini. Di sini 4, lalu di sini 5. Oke, lanjut langsung saja. SD lalu VLAN VLAN 70 80. Oke, kita langsung saja VLAN 70, name-nya VLAN 70, lalu VLAN 80, name-nya VLAN 80, VLAN 90, name-nya VLAN 90. Exit. Lalu kita akan interface-kan interface slash 2 sampai 3 switch port mode akses VLAN 70 SPA PO. Oke, interface FA 0/4 sampai 5 switch port mode akses VLAN 70 maaf 80 SPA PO. Nah, oke. Bagian sini sudah. Lanjut bagian sini ada penambahan 70 80 90. SD lalu const maaf, langsung saja VLAN 70, namanya VLAN
70, 9 80, M-nya 9 80, 9 90, M-nya 9 10. Nah, seperti ini. Langsung lanjut interface f//. Nah, tadi kan 1 sampai 2 sudah terpakai. Lanjut lagi bagi sini masih 2 dan 3 sudah terpakai. Lanjut bagi sini 2 sama 3 juga. Sini 4 dengan 5. Berarti bagi sini 4 dengan 5 7 8 6. Sini 6. Nah, oke teman. Lanjut langsung. Interface FA//2 sampai 3. Support akses VLAN 70, SPA/PO, exit interface FA//, 4 sampai 5, support pada akses VLAN 80. Lalu lanjut SPA/PO. Exit interface FA//, tadi kan 4 5. Kita lanjut 6 sampai 8. 6 8. Enter support akses support akses VLAN SPA/PO. Lalu lanjut kita akan mengembangkan yaitu menjadi FA//1, interface FA//1. Lalu lanjut support VLAN 70 sampai 90. Oke, lanjut bagi sini untuk switch 5 sama kita akan terapkan support interface interface-nya Bapak. Oke, 1 FA//1 support rang VLAN 50 70 sampai 80. Oke, selesai. Lalu lanjut di bagian multi layer switch 1. Kita lihat terlebih dahulu bagian segmen item. Nah, multi layer 1 sudah selesai. Kita mengerjakannya. Oh, sini ada penambahannya teman. Untuk multiplayer switch tadi. Maaf teman, tadi switch. Nah, untuk switch sudah semua teman. Hingga kita akan ke bagian multiplayer switch 1. Langsung SID host VLAN 50 70 maksudnya name VLAN 70 VLAN 80 name VLAN 80 VLAN 90 VLAN 90 exit. Lalu interface sebentar, lihat lebih dahulu. Ini mengarah ke lihat FA//2 ke FA//2 dengan FA//3. Kita langsung saja interface VLAN 70 IP. 92.168.70. Kita lihat lagi untuk bagian sininya 71. 255 exit interface VLAN 60 IP add 192.168.81.25. Exit interface VLAN 90
aktif IPS 192.168.91 255.255.255.0. Nah, seperti ini langsung saya lanjut IP DHCP full. DHCP full yaitu VLAN 70. Buat netnya 192.168.70 lalu DNS nya 192.168.102 255. Lanjut IP DHCP full VLAN 80. Netnya 192.168.180 lalu lanjut di port 192.168.81 DNS-nya 192.168.100 exit interface IP DHCP full VLAN 90. Lalu IPS 192.168.90 ini 25 tak banyak. Lanjut IPS 192.168.91 lalu DNS 192.168.98 lalu 102. Nah, oke teman-teman, bagian sini sudah selesai. Lalu lanjut kita lihat di akses mentase. Untuk bagian ML1 sudah selesai, kita hanya terkecualikan saja IP DHCP expert 192.168.71 lalu 80 lalu 80. Seperti ini kita sudah clear di bagian sini. Kita lanjut di bagian router 5 dan router 4 teman-teman. Kita lanjut. Nah, switch 5, switch 6 dan broadcast 1 sudah selesai. Lalu lanjut konfigurasi VLAN in MLS 2. Nah, kita baca dulu buat VLAN dan sesuai namanya yang sudah tertera di display. Oke, konfigurasi device di setiap interface yang terbuka PC, konfigurasi VI MS2 untuk VLAN 1. Terus di bawah ini ada detail alamat VLAN 1 MS akan menggunakan alamat IP. Pertama, konfigurasi alamat IP manual server 192.168.102 untuk DNS dan 192.168.103 untuk web server. Atau kita lihat di bagian sini untuk MLS multi layer switch 1 multi layer switch 1 di bagian sini. Nah, di sini teman, kita kurang priority VLAN number dan name. Kita langsung saja di bagian sini. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu, and SID, lalu configuration terminal, lalu VLAN 100. Kita lihat lagi untuk namanya, yaitu name VLAN 100. Pas seperti ini, lanjut ke FA011. Kita lihat lagi 011 dan FA012. Nah, ini untuk yang berbeda-beda teman-teman. Oke, baik teman-teman, tadi ada sedikit problem yaitu di bagian multi-layer switch 2 dan sekarang saya sudah memperbaikinya. Nah, di bagian sini saya sudah konfigurasi yaitu interface range FA011-2 dengan switch port mode akses ke VLAN 1. Jangan lupa untuk manage port flash teman-teman. Nah, di sini saya juga diperintahkan untuk mengisi server DNS secara manual teman-teman.
bagian sini teman-teman, mengisi konfigurasi secara manual teman-teman ke bagian sini, dan kita akan pastikan bahwa semua server dapat melakukan ping ke multi-layer 2. Kita langsung saja di bagian DNS server, lalu ke IP konfigurasi saya sudah kasihkan di bagian sini. Lalu di bagian sini juga untuk ke web server sama kita akan konfigurasi IP konfigurasi, lalu 192.168.103. Lalu di bagian sini 192.168.101. Dan bagian sini 192.168.102. Oke, bagian sini sudah selesai. Lalu kita akan mengetes ping ke multi-layer switch 2 teman-teman. Ping 192.168. Kita lihat. Oh iya teman-teman, bagian sini saya belum kasih VLAN ya teman-teman. Kita belum kasih konfigurasinya teman-teman. Interface VLAN 100. Non switch dulu. Oh sudah, berarti langsung saja IP 92.168.101 lalu 255.255. Oke, langsung saja kita akan mengeping, lalu command prompt lagi. Nah, sudah TTA teman-teman, sudah, artinya sudah berhasil. Ataupun kita ke DNS server juga sama teman-teman. Ya, artinya kita sudah berhasil melakukan ping ke multi-layer switch 1 ke DNS server maupun ke web. Nah, di sini kita akan diperintahkan kembali ke konfigurasi point-to-point address between router dan multi-layer switch 2 teman-teman. Nah, di bagian sini kita akan konfigurasi setiap router ini teman-teman. Nah, sini teman-teman untuk konfigurasinya agak sedikit rumit ya teman-teman, banyak angka-angka. Nah, teman-teman boleh digeser aja di bagian sini, geser sedikit, tapi masih sesuaikan dengan kenyamanan teman-teman. Jadi kita langsung saja bagian sini. Nah, kita copy. Oke, langsung saja interface di sini kan untuk multi-layer switch FA0/3 ke router 4, FA0/4 ke router 5. Oke, langsung saja FA0/3 dulu, FA0/3. Lalu no switch IPS 192.168.10 lalu 18 itu harusnya network benar. Lalu 255.255.252 enter. Lalu kita akan config ke interface interface FA0/4 ya teman-teman. Switch IPS 192.168.10.10.22 Oke, saat seperti ini sudah berhasil saya config bagian. Kita lihat threshold terlebih dahulu, access method multi-layer switch 2 di sini tidak terhitung ya teman-teman, namun kita akan konfigurasi saja supaya lebih enak. Lalu lanjut kita ke router 2 teman-teman, router 4 and SID const INT interface, kita ke interface ini teman-teman,
langsung saja FA0/0 create 10 10 10 kalikan 18 berarti 17, 255 255 255 252, lalu seperti ini selesai. Lalu lanjut interface ke sini ya teman-teman, ke router utamanya. Langsung saja interface, kita lihat dulu portnya, sepertinya serial. Nah ya teman-teman, serial. Langsung saja serial C2.0 IP add 10 10 10 10 10 255 255 255 255 lalu lanjut kita ke bagian router 5. Router 5 juga sama, kita akan konfigurasi sama, and lalu lagi stay bagian sini sama, kita akan konfigurasi interface FA0/0 lalu IP add 10 10 10 21 255 255 255 252 lalu exit interface FA0/WAP 2 ya teman-teman, kita IP add 10 10 10 14 lalu 255 255 255 252 oke. Kita lihat di bagian router 4 dan router 5 apakah sudah sesuai. Kita lihat di router 2, router 4, router 3, router 4. Router 3 sudah benar, router 4 sudah benar teman-teman, dan router 5 juga sudah benar. Kita hanya tinggal ke router utamanya teman-teman, yaitu router 1. Kita akan konfigurasi keseluruhannya. Kita kecilkan saja seperti ini. Nah, lalu kita ke atas semua, lalu stay. Nah, di sini kita akan konfigurasi ke bagian router kedua dulu. Router 1 dulu, bagian sini. Router kedua, router 3, router 4. Jadi kita ke router 2 dulu, interface. Lalu kita ke sec 2/0 2/0, lalu IP-nya kita lihat ini kan 2 ya, berarti kemungkinan di bagian sini 3 atau 1 teman. Kita lihat langsung lagi 10 255 255 252. Oke, ada interface, kita dulu interface ke bawah ya teman. Interface ke bawah berarti FA4 4/0 add di sini 6 berarti 10 10 10 5 255 255 252. Oke, lalu ke bagian sini ya, router 4. Si interface serial 3/0 lalu IP add 10 10 10 9 255 255 lalu exit interface. Kita lihat bagian sini. Mohon maaf teman-teman, sepertinya saya ada yang salah di bagian sini. Kita akan mengulang lagi
interface C2 2/0. Seperti salah teman-teman, kita akan konfigurasi ulang interface F0/5 nah IP add. Tadi saya sudah memperbaiki untuk keseluruhan sini teman-teman. Oke, saya salah baca, kirain untuk bagian serial ini menuju ke router 2 teman-teman. Ternyata salah, harusnya ke router 4. Dan begitupun untuk ke router 5, harusnya untuk serial 3 ini malah ke router 3 teman-teman, malah harusnya ke router 5 teman-teman. Jadi saya sudah konfigurasi keseluruhannya teman-teman. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan konfigurasi IEGRP 10 teman-teman, menggunakan wildcard pass dan disable auto summary. Oke, kita langsung saja di bagian sini untuk exit terlebih dahulu, lalu router IGRP 10 ya teman-teman. Pas itu auto access menu. Langsung saja dari sini netnya 10 10 11 10 10 10 0, lalu bagian sini kan 255 255 2 sudah selesai. Lalu lanjut ke bagian bawah, bagian sini berarti 4 bagian sini juga sama. Untuk ke serial 8 meter, lalu ke bagian bawah teman-teman, berarti 12. Nah, kita lihat di bagian cancel terlebih dahulu, kita lihat benar apa salah untuk router OSPF. Nah, untuk proses ID berarti tidak keseluruhan teman-teman untuk IGRP ya teman. Berarti ada sebagian OSPF. Berarti router 1, router 2. Dan distribution IGRP 10. Kita untuk router 1 kita akan skip dulu, kita langsung saja lanjut ke router 2. And ID konfigurasi terminal, lalu router IGRP 10. Nah, IGRP 10, lalu untuk networknya itu banyak ya teman-teman. Network dari VLAN router 2 ini teman-teman, 1 2 3 4 5 6 5 teman. Router 2 ada 5, berarti kita memasuki VLAN 10, 20, 30, dan 40. Langsung saja interface network, kita ke sini dulu kita 10 10 10 0 255 255 255 252. Nah, selanjutnya bagian sini kita kosongkan. Nah, kosongkan, lalu kita ganti bagian sini menjadi 192.168.10.0. Lalu sini 20, lalu sini 30. Nah, seperti ini sudah selesai. Lalu lanjut, kita akan lihat lebih dahulu bagian sini. Di router 2 sudah selesai semua. Lalu di router 2 ada kesalahan teman, yaitu untuk subnet max masih belum terisi. Kita isikan terlebih dahulu interface F4/0. Kita exit interface
A460 IP itu 10 10 10 2 255 255 255. Oke, good. Habis itu kita akan menuju ke bawah. Kita lihat lagi untuk auto 3. Nah, auto 3 autonomous sistemnya itu ada 4 teman. Dan kita menggunakan auto summary. ID lalu konfigurasi terminal router SPF1. Lalu networknya kita ke sini dulu, berarti 10 10 10 4 255 255 255 252. Ini lalu komen. Oh iya, teman-teman, untuk router IGR 10 network 10 10 10 4 255 255 252. Lanjut lagi, kita langsung lanjut yaitu 192 168 50 0. Bagian sini 0. Kita lihat lagi untuk sini ada 3 0 lalu satu lagi 60. Nah, untuk bagian sini untuk MLS1 kita terlupakan teman-teman untuk konfigurasi ini ya. Oh tidak. Kita lihat di router 3 belum router 1, berarti di bagian sini dong. Kita lihat sini 25 26 24. Bagi untuk bagian sini beda, berarti 10 10 10 4 0 sheet. Itu sudah, kita lanjut press lagi ke F1 ya, belum menghidupkannya interface F1 0 lalu oke, seperti ini selesai. Bagi sini yang belum, kita masukin dulu IP nya 10 lalu bagian sini 25 255 255 252. Oke, selesai. Lalu bagian sini juga sama, kita akan konfigurasi bagian ID const. Kita lihat bagian sini untuk bagian sini F1 interface F1 IPS 10 10 10 ini 25 ada 255 lalu seperti ini selesai. Lalu kita akan lanjut ke bagian router 3 sudah selesai. Kita akan konfigurasi 1 2 3.
karena saya sempat sebelumnya teman-teman, belum terisi kembali. Interface lihat 4/0 FA 4/0, lalu IP add 10 10 10 10 4 6 255 255 255 252. Nah, seperti ini sudah berhasil. Lalu kita akan auto summary. Untuk cara auto summary kita langsung aja untuk EIGRP. Kita exit terlebih dahulu. Router EIGRP 10 auto summary. Nah, seperti ini sudah selesai untuk router 3-nya. Kita lihat router 3-nya masih tetap sama ya teman-teman. Auto summary. Teman-teman tadi sudah selesaikan problemnya teman-teman. Di sini saya belum memasuki untuk VLAN menuju router 1 dengan multilayer switch 1 teman-teman. Mohon maaf atas ketidaktelitian saya. Nah, kita akan lanjut lagi ke bagian router 4 teman-teman. Router 4 hanya 2 saja. Router OSPF teman-teman. Router SPF, router EIGRP nya. Kita langsung saja const lalu router EIGRP 10 netnya 10 10 10 10 8 255 255 255 252 kita lagi, kita lanjut bagian sini ke menuju ke sini ya teman, 17 18 berarti 15. Nah, seperti ini sudah selesai. Lalu lanjut di bagian router 5, kita lagi konfigurasi terminal net router EIGRP 10. Lalu lanjut bagian sini netnya 10 10 10. Bagian sini 17 255 255 255 252 enter. Lalu lanjut lagi di bagian sini setelah 12 lalu 20 karena ini 21 dengan 22 lalu enter. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita akan cek console. Nah, di bagian router 4 dengan 5. OSPF teman-teman. Sorry. Mohon maaf teman-teman. Ada yang salah lagi teman-teman. Berarti kita exit saja. Kita gitu saja. Router OSPF 10. Itu akan menghapus keseluruhan router OSPF sih. Router EIGRP 10. Nah, oke, lanjut bagian sini juga sama. Kita akan exit kembali untuk menghapus keseluruhan EIGRP tadi. Router EIGRP 10. Nah, lanjut kita akan ke router OSPF. Untuk router OSPF ini hanya satu saja teman-teman. Kita lihat bagian router bawah sama saja, net berarti net 10 10 10 12 0003 area. Nah, untuk areanya ini untuk area berapa? Kita lihat terlebih dahulu di bagian sini. Router 4, router 5, 6. Up di semua. Selesaikan semua. Oke. ID 1
ya. Jadi untuk ini berarti kita menggunakan ini ya teman-teman, area 0. Nah, kita lanjut lagi bagian sini, berarti bunyi ke sini kan. Oke, net sudah. Apakah berhasil? Kita lihat lagi di bagian sini. Sepertinya tidak, teman-teman. Iya, sepertinya tidak. Ada yang salah di bagian putar 4 ini, teman. Oh, tidak, teman. Di router 5 sudah berhasil. Router 4 belum ya, teman. Langsung saja di router 4. Untuk router 4 kita menggunakan itu router OSPF 1. Internetnya 10 ya area 0. Lalu bagian ini kita akan gunakan 11. Oke, saat seperti ini selesai. Lalu kita akan lanjut ke bagian part. Ini ada momen konfigurasi mutlak ready distribution in router. Oke, kita langsung saja ke bagian router 1. Lalu kita enter SID konfigurasi terminal. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu install apa saja yang kurang. Nah, untuk bagian sini ada yang masih kurang untuk bagian server. Nah, untuk bagian router 1, oke, untuk OSPF saya kurang di bagian router 1 dan router 2, teman-teman. Berarti di bagian sini dan sini. Kita langsung saja router OSPF 1, lalu masukin networknya 10.10.10.0.0.0.3 area 0. Network lagi kita ke bagian bawah. Untuk bagian bawah 5 berarti 10.10.10.4.0.0.3 area 0. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita lihat. Oke, teman-teman, masih tidak terkonek kan, masih tidak terkonek untuk bagian ini. Oh iya, teman-teman, seperti ada yang salah, teman-teman. Untuk di bagian sini saya salah. Harusnya kita akan menggunakan network bagian sini, teman. Bagian sini itu 8 0 3 area 0. Nah, seperti ini. Lanjut berarti bagian bawah. Kita lihat dulu bagian bawah. Bagian 8 berarti sini 16. Maaf, 12. Seperti ini sudah selesai. Nah, complete. Lalu kita akan redistribute. Nah, untuk cara redistribute apa saja, teman-teman? Kita exit. Untuk kita router lagi router. Nah, kita masuk ke IIGP dulu untuk 10. Nah, lalu redistribute OSPF 1. Nah, metric itu 1. Nah, seperti ini. Selesai. Lalu kita ke router OSPF 1. Redistribute IIGP 10
subnest. Tidak lagi, lalu enter. Setelah seperti ini sudah selesai teman-teman, lalu kita akan lanjut di bagian server. Kita akan lanjut di bagian server ini. Kita akan lihat terlebih dahulu. Accessment Aids. Untuk DNS kita akan config seperti biasa. Lalu bagian server kita akan config name. Langsung saja DNS server. Bagian sini kita kasih sesuai dengan part 10 ya teman-teman, yaitu akademi sekolahan ID teman-teman. Nah, lalu kita akan config bagian sini 192.168 lalu 103. Lalu set add. Nah, seperti ini selesai. Lalu kita ke web server. Nah, untuk web server kita lihat lagi. Nah, kita hanya mengganti name saja, hostname. Seperti kita ke comment form, kita ke lalu ke DNS, kita ubah name, hostname-nya kita ganti jadi akademi sekolahan. Akademi sekolahan ID on. Lalu untuk name-nya www akademi sekolahan DNS teman-teman. Untuk seperti name-nya DNS server IP sama. Lalu kita enter SID konfigurasi terminal. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu cepsel apa saja yang kurang. Nah, untuk bagian sini ada yang masih kurang untuk bagian server. Nah, untuk bagian router 1, oke, untuk OSPF saya kurang di bagian router 1 dan router 2 teman-teman. Berarti di bagian sini dan sini. Langsung saja router OSPF 1, lalu masukin, kita akan networknya 10.10.10.0.003 area 0. Network lagi kita ke bagian bawah. Untuk bagian bawah 5 berarti 10.10.10.4.0.003 area 0. Seperti ini sudah selesai. Kita lihat. Oke teman-teman, masih tidak terkonek tadi teman. Masih tidak terkonek untuk di bagian coding teman. Oh iya teman-teman, seperti ada yang salah teman-teman. Untuk di bagian sini saya salah. Bagian sini salah. Harusnya kita akan menggunakan network bagian sini teman. Bagian sini itu 8 0 ya area 0. Seperti ini. Lanjut, berarti bagian bawah kita lihat dulu bagian bawah bagian 8 berarti sini 12. Maaf, 12. Nah, seperti ini sudah selesai.
complete, lalu kita akan redistribute. Nah, untuk cara redistribute apa saja teman-teman? Kita exit, lalu kita router. Nah, kita masuk ke IIGRP dulu untuk 10. Nah, lalu redistribute OSPF 1. Nah, metric itu 1. Nah, seperti ini. Sudah selesai, lalu kita ke router OSPF 1. Redistribute IIGRP 10 subnest. Tidak lagi, lalu enter. Setelah seperti ini sudah selesai teman-teman, lalu kita akan lanjut di bagian server. Nah, kita akan lanjut di bagian server ini. Kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, accessment aids. Nah, untuk DNS kita akan config seperti biasa. Lalu bagian server kita akan config name. Langsung saja DNS server. Nah, bagian sini kita kasih sesuai dengan part 10 ya teman-teman, yaitu akademi sekolahan ID teman-teman. Nah, lalu kita akan config bagian sini 192.168 lalu 103. Save add. Nah, seperti ini selesai, lalu kita ke web server ya teman-teman. Nah, untuk web server kita lihat lagi. Nah, kita hanya mengganti name saja, hostname. Jadi kita ke comment form, kita ke server, lalu ke DNS, kita ini ubah name, hostname-nya kita ganti jadi akademi sekolahan. ID on. Lalu untuk name-nya www.akademi sekolahan ID ya. Seperti ada yang salah teman-teman. Untuk seperti name-nya DNS server IP salah. Oke, kita akan perbaiki DNS server. Kita lihat lagi untuk DNS-nya. Konfigurasi web untuk menampilkan di bagian FTP teman-teman. Oke teman-teman, untuk kita ke part 10 tadi kan kita sudah konfigurasi di bagian sini ya teman-teman. Dan bagian DNS-nya saya sudah konfigurasi di bagian akademi. Nah, kita akan konfigurasi lagi di bagian sini untuk name-nya. Dan untuk ID code-nya kita menggunakan name. Dan bagian sini menggunakan akademi sekolahan ID sekolahan ID. Lalu bagian sini www.akademi sekolahan ID. Seperti ini kita add. Lalu kita ke web server, kita akan ubah bagian editnya. Nah, untuk bagian welcome to private browser kita
ubah menjadi welcome to academy. Welcome to sudah benar, lalu akademi sekolahan .id. Nah, untuk bagian choose copy address kita ubah lagi menjadi akademi sekolah. Seperti ini, kita save, yes, dan sudah teman-teman. Seperti ini untuk konfigurasi web server, teman-teman. Kita lihat hanya untuk DNS server saja, IP misalnya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk Superlab 2 nya, teman-teman. Konfigurasi Superlab 2. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.